Kebayang nggak sih kalian harus bikin keputusan penting, tapi datanya ribuan atau bahkan jutaan? Nah, buat kalian yang nantinya jadi profesional di sistem informasi, ini bakal jadi ya makanan sehari-hari. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas rahasianya. Gimana caranya ngambil data yang pas, nggak kebanyakan tapi tetap akurat, dari kelompok yang super gede? Yuk, kita mulai. Oke, kita langsung masuk ke kasus ya. Coba bayangin, sekarang kalian itu manajer proyek di katakanlah PT Cipta Inovasi. Tim kalian baru aja selesai bikin modul ERP baru yang katanya, wow, canggih banget. Sasarannya, semua 2.500 karyawan di perusahaan itu. Klaimnya juga nggak main-main. Modul ini bisa motong waktu entry data secara drastis. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngebuktiin klaim tadi? Nggak mungkin kan kita langsung roll out gitu aja ke seluruh perusahaan. Tapi kalau harus ngetes ke 2.500 karyawan satu-satu, wah itu sih mimpi buruk. Boros waktu, boros biaya, dan yang pasti, ganggu kerjaan semua orang. Jadi, inilah misi kita. Nemuin cara cerdas buat dapat jawaban yang akurat, tapi tanpa bikin kekacauan. Oke, biar gampang, tantangan ini bakal kita jadiin studi kasus. Jadi, kita bisa ikutin ceritanya dari awal sampai akhir ya. Anggap aja ini beneran misi pertama kalian sebagai seorang manajer proyek SI di PT Cipta Inovasi. Nah, ini dia papan strategi kita. Kita tahu siapa targetnya? 2.500 karyawan. Kita tahu apa proyeknya? Modul ERP baru. Kita juga tahu apa yang mau kita ukur, kecepatannya. Dan yang paling penting, kita tahu apa hambatannya. Pengujiannya harus efisien. Paham 4 elemen ini? Itu udah kunci buat milih senjata yang paling pas nanti. Oke, untuk naklukin misi ini, kita butuh 2 senjata utama nih. Namanya adalah konsep populasi dan sampel. Kalau kalian udah kuasai 2 konsep ini, wah, hampir semua masalah data skala besar di depan mata bisa kalian tangani. Yang pertama, populasi. Gampangnya gini, populasi itu ya semua orang atau semua hal yang mau kita teliti. Jadi ini bukan cuma soal penduduk negara ya. Dalam misi kita di PT Cipta Inovasi, populasinya jelas banget. Seluruh 2.500 karyawan. Nah, itulah alam semesta kita. Karena kan nggak mungkin kita ngobrol sama 2.500 orang itu satu persatu. Kita ambil jalan pintas yang cerdas. Kita ambil sampel. Sampel ini anggap aja kayak tim perwakilan kecil dari populasi besar tadi. Kuncinya di mana? Nah, kalau perwakilan ini kita pilih dengan cara yang benar, suara mereka itu udah bisa dianggap mewakili suara seluruh perusahaan. Disinilah letak efisiensinya. Coba lihat diagram ini deh. Sederhana kan? Lingkaran besar itu semua karyawan kita. Terus potongan kecil yang ditarik keluar, nah itulah sampel kita. Tapi perhatiin kata kuncinya, representatif. Artinya apa? Sampel kita itu harus jadi kayak mini-minya dari populasinya. Jadi kalau misalnya di perusahaan ada macam-macam divisi, ya sampel kita juga harus mencerminkan proporsi itu. Oke, terus gimana dong cara milih si tim perwakilan ini? Nah, ternyata ada 2 keluarga besar teknik sampling. Dan milih antara 2 keluarga ini adalah salah satu keputusan strategis pertama yang harus kalian ambil sebagai manajer project. Anggap aja tabel ini kontekan andalan kalian. Coba lihat kolom kiri, non-probability sampling. Ini tuh ibarat jalur cepatnya. Gampang, nggak pakai rumus ribet, tapi hasilnya ya gambaran kasar aja. Cocok buat eksplorasi awal. Nah, sekarang geser ke kanan. Probability sampling. Ini jalur presisinya. Lebih sistematis, pakai rumus, tapi hasilnya jauh lebih akurat dan bisa kita pakai buat ngambil keputusan besar untuk seluruh perusahaan. Keren kan? Oke, kita balik lagi ke kasus PT Cipta Inovasi. Karena keputusan kita nanti bakal ngaruh ke 2.500 orang, kita jelas butuh data yang super akurat kan? Jadi, jalur mana yang kita pilih? Ya jelas kita ambil jalur presisi. Jadi, intinya karena kita butuh data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk semua 2.500 karyawan, pilihannya cuma satu, probability sampling. Nah, dari berbagai teknik di menu itu, kita bakal pilih satu yang paling efisien dan, yang paling penting, adil untuk kasus ini. Namanya systematic random sampling. Tenang, jangan pusing dulu. Prosesnya ini logis banget kok. Bayangin aja, kita punya daftar absen semua karyawan. Udah diurutin dari nomor 1 sampai 2.500. Terus kita tinggal tentuin jarak lompatan antar nama. Misalnya kita putusin buat ngambil tiap 7 nama. Nah, abis itu kita pilih satu titik awal secara acak, dan setelahnya, ya tinggal lompat 7 nama lagi, terus aja gitu sampai daftar sampel kita lengkap. Simple banget kan?
Terus pertanyaannya, berapa banyak karyawan sih yang kita butuhin? Nah, setelah kita hitung pakai rumus Lovin, dengan tingkat kesalahan yang kita tolerir itu 5%, keluarlah angka ajaibnya, 345 karyawan. Coba bandingin, ngetes 345 orang sama 2.500 orang. Jauh lebih masuk akal kan yang 345? Biar lebih kebayang, begini cara kerjanya di lapangan. Kan tadi interval lompatan kita 7. Kalau misalnya nomor acak pertama yang kepilih itu karyawan nomor 4. Berarti sampel berikutnya adalah, ya 4 tambah 7, karyawan nomor 11. Habis itu, 11 tambah 7, karyawan nomor 18. Dan begitu seterusnya. Kita lakuin ini terus sampai kita dapat 345 nama. Prosesnya adil banget kan? Gak ada yang diistimewain, dan hasilnya jadi bisa kita percaya. Oke, misi kita di PT Cipta Inovasi udah hampir beres nih. Tapi ingat, nggak semua proyek itu sama. Jadi, yuk kita intip beberapa teknik lain yang ada di menu strategis kita tadi. Biar kalian makin siap buat ngadepin tantangan-tantangan lain di masa depan. Ada lagi yang namanya cluster sampling. Bayangin, kalian disuruh bikin survei di seluruh provinsi Jawa Barat. Gila kan kalau harus datengin tiap desa? Nah, pakai teknik ini, kalian cukup pilih beberapa kabupaten aja secara acak. Misalnya 5 kabupaten. Terus kalian survei semua orang yang ada di 5 kabupaten terpilih itu. Jauh lebih hemat tenaga dan biaya kan? Contoh yang ini pas banget. Coba bayangin, harus datangin semua UMKM di seluruh Jawa Barat. Wah, bisa nggak selesai-selesai tuh penelitian. Tapi dengan milih 5 kota aja sebagai klaster dan kita fokus di sana, penelitiannya jadi jauh lebih mungkin buat dikerjain. Hemat waktu, hemat biaya, semuanya dapat. Nah sekarang, kita coba intip jalur cepat yang tadi kita bahas, yaitu non-probability sampling. Salah satu teknik andalannya itu namanya purposive sampling. Kalau pakai ini, kita nggak milih secara acak. Justru sebaliknya, kita sengaja mengincar narasumber-narasumber tertentu yang kita anggap paling ngerti atau paling pas buat ngasih informasi yang kita butuhin. Gini deh contohnya. Kalau kalian mau dapat masukan yang super detail soal fitur baru di sebuah aplikasi, kalian bakal nanya ke siapa? Ke pengguna yang cuma buka sebulan sekali? Atau ke para power user yang kayaknya nggak bisa hidup tanpa aplikasi itu? Ya jelas ke power user dong. Nah itulah inti dari purposive sampling. Kita sengaja milih narasumber yang paling kaya informasinya. Oke, kita udah lihat teorinya, udah lihat juga macam-macam tekniknya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting. Kenapa sih semua ini penting banget buat kalian? Kenapa ini bakal jadi bekal yang super berharga buat karir kalian nanti? Jadi, ini dia superpower kalian sebagai calon profesional SI. Dengan nguasain sampling, kalian itu bisa hemat waktu dan uang gila-gilaan. Kalian bisa dapat data yang akurat tanpa harus ganggu semua orang. Dan yang paling krusial, setiap keputusan yang kalian ambil itu ada dasarnya, ada datanya. Bukan cuma sekedar kayaknya atau kira-kira. Nah, inilah yang bedain antara seorang amatir sama seorang profesional. Jadi, saya mau kasih kalian tantangan terakhir. Nanti, di proyek kalian berikutnya, pas kalian dihadapkan sama data yang super besar, jangan lagi cuma nanya, gimana ya cara menelitinya? Tapi coba ubah pertanyaannya jadi, dari semua teknik sampling yang ada, mana yang paling cerdas buat situasi ini dan kenapa? Selamat berpikir dan selamat mencoba!